Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman semuanya, seperti teman-teman lihat sekarang Karis ini buat video dalam keadaan udah gelap malam hari. Alhamdulillah baru selesai pengajian maulid dan lain sebagainya, pembahasan kitab Mukhtarul Hadits, yang dimana bab yang barusan dijelaskan yaitu menerangkan tentang hancurnya agama itu oleh 3 perkara. Nah, sebelum Karis masuk ke materi, alhamdulillah Karis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang selalu hadir dalam setiap pembelajaran. Ingat apa yang teman-teman selalu laksanakan, baik itu di rumah, dalam segala macam kesibukan teman-teman di rumah, teman-teman masih menyempatkan untuk belajar secara daring, walaupun tidak seefektif kita secara tatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan lewat seperti ini menambah daripada semangat kita ketika nanti masuk untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dimana kita merasakan ketika kita dalam keadaan kondisi seperti ini, yang namanya ilmu itu amat sangat penting untuk kita untuk kita cari, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya teman-teman semuanya, materi yang selanjutnya di kelas 11 di bab yang kedua itu tentang jujur. Apa itu sikap jujur dan bagaimana sih kita bersikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, serta apa saja manfaat dari perilaku jujur yang akan kita tuai ketika kita menanam sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diciptakan ke alam dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain, beliau diciptakan adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Kenapa di situ Rasul diciptakan sebagai uswatun hasanah? Karena ketika beliau memperintahkan suatu hal, sebelum beliau perintahkan kepada umatnya, beliau sudah mengerjakan terlebih dahulu. Jadi apapun yang beliau anjurkan, dari mulai hal-hal yang wajib, kesunahan, sebelum beliau anjurkan kepada kita sebagai umatnya, pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan kegiatan tersebut terlebih dahulu. Misalkan Rasulullah menganjurkan kita untuk melaksanakan saum, melaksanakan puasa hari Senin dan juga hari Kamis. Kenapa beliau menganjurkan kita umatnya untuk melaksanakan kesunahan tersebut? Karena setiap harinya beliau selalu melaksanakan hal tersebut, baik itu di hari Senin ataupun di hari Kamis. Nah teman-teman semuanya, kembali lagi ke materi yang kita bahas di bab yang kedua. Teman-teman sekali lagi bisa download bukunya, ataupun teman-teman nanti Karis akan kirimkan modulnya. Mudah-mudahan besok kita bisa baca-baca untuk teman-teman semuanya. Modulnya insya Allah udah ada, nanti Karis share ya, dimana sikap jujur ini amat sangat penting untuk kita, apalagi di zaman yang amat sangat penuh dengan fitnah ini. Yang namanya jujur itu tidak ada bandingnya. Teman-teman sudah tahu bahwa gelar pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi nabi adalah Al-Amin. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ketika orang dapat dipercaya, kenapa beliau bisa dipercaya? Karena beliau itu bersikap jujur, tidak pernah berbohong dan sebagainya. Maka sekalipun beliau belum menjadi nabi, orang-orang Mekah pada saat itu tahu bahwa yang namanya Muhammad putra Abdullah adalah orang yang amat sangat jujur, sehingga mereka secara spontan menjuluki Nabi Muhammad SAW dengan julukan Al-Amin. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dan di situ sikap jujur beliau bertambah-tambah lagi, dan sikap amanah beliau bertambah-tambah lagi. Sehingga apa yang pertama
sifat wajib yang pertama bagi Rasulullah SAW adalah asidku. Asidku itu adalah benar, jujur. Mustahil Rasulullah SAW berbohong. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, gitu kan, apa yang menjadi topik pembahasan kita amat sangat penting untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Di zaman sekarang ini sekali lagi banyak orang yang demi popularitas, demi dia mencari hal-hal duniawi, demi dia ingin melakukan sesuatu hal yang dimana hal tersebut berhubungan ataupun menunjang terhadap hawa nafsunya, dia melakukan hal-hal tersebut tidak dengan batas kewajaran, bahkan menyalahi norma-norma daripada aturan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sikap jujur itu kita harus tanamkan. Karena apa? Jujur yang pertama adalah kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Ketika kita melakukan suatu hal, baikkah burukkah, maka kita ukur apakah menurut diri kita dan juga baikkah sikap tersebut diaplikasikan. Dan yang namanya diri kita pasti memahami bahwa ternyata sikap ini tidak baik untuk diri saya. Dan oleh teman-teman semuanya, nah, sikap jujur ini juga akan membawa terhadap kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Banyak sekali orang-orang yang dimana orang tersebut tidak memiliki ilmu, akan tetapi dengan kejujurannya orang lain dapat percaya dan juga memberikan jabatan yang amat sangat luar biasa kepada orang yang jujur tersebut. Jadi yang pertama pun kita ketahui bahwa sekali lagi sifat wajib bagi Rasul adalah sidik. Sidik artinya benar. Jadi sebelum seseorang itu pintar dan sebagainya gitu kan, yang harus pertama kali dimiliki oleh seseorang adalah sikap jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, jujur terhadap sesama manusia. Sehingga dengan sikap jujur tersebut, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk teman-teman semuanya, sikap jujur ini merupakan sikap yang amat sangat sering diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antaranya adalah melalui kata la'allakum tattaqun. Ketika kalian mampu untuk bertakwa, supaya kalian bertakwa. Takwa itu diawali dengan rasa kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa awal penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jujur melaksanakan hal tersebut, bahwa kita diciptakan itu untuk ibadah. Maka setiap harinya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang mampu untuk mengatur dirinya, mampu untuk menjaga dirinya, mampu untuk mengajak dirinya selalu bersikap jujur dalam hal apapun, dalam konteks apapun, baik itu dalam hal agama, baik itu dalam hal duniawi, baik itu dalam hal akhirat, maka apa? Sikap jujur itu akan mengajak dia untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan ya teman-teman sudah melaksanakan apa yang Kak Aris tugaskan di pembelajaran sebelumnya tentang Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Karena apa? Dalam pembelajaran PAI itu setiap bab, dari mulai bab pertama, bab kedua dan seterusnya, semuanya itu nyambung. Dari mulai bab pertama kita beriman kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga ketika kita sudah berpedoman kepada Al-Quran, kita memiliki sikap jujur. Nah, di mana sikap jujur itu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi teman-teman semuanya, jangan sampai selama teman-teman ada di rumah, teman-teman mengorbankan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman sekali lagi tanamkan kejujuran dalam diri teman-teman masing-masing. Teman-teman pasti paham, ini adalah hal yang terbaik untuk saya. Belajar itu akan lebih baik untuk saya. Karena apa? Saya memiliki cita-cita di masa depan nanti. Saya memiliki hal yang ingin saya gapai di masa depan nanti. Nah, oleh sebab itu, maka mulai tanamkanlah sikap jujur ini dalam kehidupan teman-teman semuanya. Jangan sampai teman-teman berkhianat terhadap diri sendiri. Ibda binafsik, mulailah dari diri teman-teman itu sendiri. Sehingga ada salah satu
syair yang dimana syair itu berbunyi seperti ini. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwal yakutun bainal hajari. Artinya Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu seperti sebuah batu. Akan tetapi Nabi Muhammad itu bukan seperti batu biasa. Muhammadun basyarun lakal basyari, Nabi Muhammad itu adalah batu. Lakal basyar walaisa kal basyari, akan tetapi bukan batu biasa. Bal huwal yakutun, akan tetapi beliau itu batu permata. Bainal hajari, di antara batu-batu yang lain. Nah, kenapa beliau bisa menjadi permata? Karena diawali oleh sikap jujur itu. Asidku, sikap sidik. Maka tanamkanlah di dalam diri teman-teman sikap sidik itu. Sehingga apa? Ketika teman-teman sudah bisa melaksanakan, ketika teman-teman sudah bisa mengaplikasikan kejujuran teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa menonjol, teman-teman bisa memberikan sesuatu hal yang mempercayai orang lain terhadap diri teman-teman. Orang lain akan percaya terhadap diri teman-teman ketika teman-teman mampu untuk jujur, ketika teman-teman mampu untuk berperilaku jujur terhadap diri sendiri, dan teman-teman mampu berperilaku jujur terhadap orang lain. Nah, untuk teman-teman semuanya, sebelum ditutup di pertemuan ini, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita sudah bisa bertemu secara langsung, secara tatap muka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokahnya beliau. Mudah-mudahan apa yang kita jalani cukup menguras daripada pikiran kita ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, dan sekali lagi kita bisa sekolah seperti sedia kala. Kita bisa menuntut ilmu dengan tenang, dengan nyaman, dan kita bisa mendapatkan kebarokahan, yaitu berjamaah untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum ditutup kita baca sholawat. Mungkin teman-teman yang hafal sholawatnya, silahkan teman-teman bisa mengikuti ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهذا يا قلب ورفقا صلي على محمد. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa ikum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.